Ini menarik ya, karena kita melihat ada beberapa pertandingan penting yang datang terlalu pagi. Tetapi Argentina harus berhitung betul-betul terhadap kekuatan dari Prancis. Prancis ini pertama mereka tuan rumah, kedua komposisi pemain mereka ini juga tangguh ya. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner bersama saya Titis Widiatmoko, dan perempat final Olimpiade Paris 2024 cabang sepak bola sudah menghasilkan 8 perempat finalis. Mereka adalah Prancis, kemudian Argentina, Mesir, kemudian Paraguay, Maroko, Amerika Serikat, Jepang, dan juga Spanyol. Jadi ini menarik ya, karena kita melihat ada beberapa pertandingan penting yang datang terlalu pagi. Salah satu contohnya adalah Prancis melawan Argentina yang nanti akan dilangsungkan di Bordeaux pada Jumat pukul 9 waktu setempat ya. Kemudian ada juga Jepang melawan Spanyol yang akan dilangsungkan di Lyon. Jadi itu adalah dua partai di mana berlangsung terlalu dini atau terlalu pagi, karena mereka sebetulnya adalah kekuatan yang di atas kertas terbaik daripada tim-tim atau kontestan lainnya di perempat final. Nah, kita melihat ya, mari kita urai bagaimana bisa terwujud komposisi perempat final seperti itu. Jadi bermula dari grup A ya. Kita melihat di situ Prancis pada pertandingan terakhir memukul Selandia Baru 3-0. Kemudian Amerika Serikat mengalahkan Guinea 3-0 sehingga menghasilkan komposisi Prancis sebagai juara grup ya, dengan 9 poin dan 7 kali memasukkan tanpa atau belum pernah kebobolan 1 gol pun. Di pertandingan pertama Prancis menang lawan USA 3-0 dan pertandingan kedua menang lawan Guinea 1-0. Nah, berikutnya di peringkat kedua itu adalah Amerika Serikat ya, dengan 6 poin, 7 memasukkan, 4 kebobolan. Berikutnya New Zealand di peringkat ketiga dan Guinea di peringkat terakhir dengan 0 poin. Nah, di grup B sendiri Argentina berhasil mengalahkan Ukraina 2-0 lewat gol dari Thiago Almada dan juga Claudio Echeverri. Gol datang di babak kedua, Almada menit 47, Echeverri menit ke 91. Di pertandingan lain Maroko mengalahkan Irak 3-0, sehingga dengan begitu komposisinya Maroko memimpin grup B dengan 6 poin, 6 memasukkan 3 kebobolan. Argentina mengikuti 6 poin, 6 memasukkan 3 kebobolan, tetapi Argentina kalah head to head karena di pertandingan pertama mereka ditaklukkan Maroko 1-2 lewat sebuah pertandingan kontroversial. Ukraina di peringkat ketiga dengan 3 poin dengan selisih gol 3 memasukkan 5 kebobolan, dan Irak sama-sama 3 poin, 3 memasukkan 7 kebobolan, sehingga yang lolos adalah Maroko sebagai juara grup dan Argentina sebagai runner up. Nah, kemudian di grup C Mesir membuat kejutan dengan mengalahkan Spanyol 2-1 dan Dominika bermain imbang 1-1 dengan Uzbekistan, sehingga komposisinya Mesir menjadi juara grup dengan 7 poin dengan 3 memasukkan 1 kebobolan, Spanyol 6 poin, 6 memasukkan 4 kebobolan, Dominika dengan 2 poin dan Uzbekistan 1 poin, sehingga Mesir menjadi juara grup C, sementara Spanyol runner up, dan Mesir akan bertemu dengan komposisi yang terjadi di grup D di mana Paraguay menjadi runner up dengan 6 poin ya. Juara grupnya adalah Jepang dengan 9 poin. Ini terjadi setelah di pertandingan terakhir Jepang mengalahkan Israel 1-0 dan Paraguay mengalahkan Mali 1-0. Jepang menjadi juara grup juga dengan hasil yang sempurna ya, 9 poin dari 3 kali kemenangan, 7 memasukkan, 0 kebobolan. Jadi ini hampir mirip dengan Prancis ya, meraih hasil sempurna di penyisian grup, sementara Paraguay ada di peringkat kedua. Itu yang membuat komposisinya Prancis bertemu Argentina di Bordeaux, kemudian Mesir akan bertemu dengan Paraguay di Marseille, Maroko bertemu dengan Amerika Serikat di Parc des Princes di Paris, dan Jepang bertemu Spanyol di Lyon. Itu bracket dari perempat final. Nah, nanti di semifinal pemenang antara Prancis lawan Argentina
itu akan bertemu dengan pemenang antara Mesir dan Paraguay. Nah, ini jalur yang relatif mudah di atas kertas ya, di atas kertas bagi Prancis atau Argentina untuk bisa melewati Mesir dan Paraguay. Nah, berikutnya adalah di bracket bawah, itu ada Maroko lawan Amerika Serikat dan Jepang melawan Spanyol. Itu juga Jepang dan Spanyol ini termasuk tim yang diunggulkan. Meskipun dalam kelompok umur kadangkala apa yang terjadi di tim senior itu belum bisa nyaris serupa ya petanya dibandingkan dengan di kelompok umur. Nah, sekarang kita melihat ya partai yang sangat menarik ya, Argentina melawan Prancis, dan ini partai yang penuh bumbu-bumbu terutama setelah kasus yang dialami oleh Enzo Fernandez setelah Argentina menjadi juara Copa America 2024, di mana dalam pesta mereka memberikan sindiran kepada tim Prancis yang kebanyakan berasal dari keturunan imigran. Nah, itu yang dianggap nyanyian sebagai rasis atau serangan rasis terhadap Prancis, yaitu disuarakan oleh banyak pemain-pemain Prancis. Nah, sekarang kita melihat ya apa yang terjadi pada laga Argentina melawan Ukraina. Itu juga belum menunjukkan sebuah Argentina seperti yang diharapkan, meskipun hasilnya adalah kemenangan. Bahkan kalau misalnya Argentina itu bisa mengalahkan Ukraina 3-0, sebenarnya mereka bisa menghindari Prancis terlalu dini, tetapi itu tidak terjadi. Kita melihat dari sisi peluang yang didapatkan itu juga Ukraina justru lebih banyak ya dalam upayanya untuk mencetak gol ya. Itu attempt on goal-nya itu Ukraina 10, Argentina 8. Kemudian kalau kita melihat shoot on targetnya, Argentina lebih banyak 4 dibandingkan dengan Ukraina 3. Secara penguasaan bola juga meskipun Argentina tampil sangat ofensif line up-nya, tetapi mereka juga tidak terlalu dominan. Jumlah passing-nya juga sedikit berimbang ya. Argentina 5-4-8 jumlah passing-nya dibandingkan dengan Ukraina 5-0-1. Jadi hampir berimbang sebenarnya dari sisi jumlah passing ya. Kita melihat bahwa Argentina sudah menurunkan Ezequiel Fernandez di tengah, Christian Medinya di tengah bersama dengan Thiago Almada. Di depan itu lini yang sedikit lebih ofensif ya, super ofensif kata media-media Argentina. Ada Giuliano Simeone di situ, kemudian Julian Alvarez dan juga Gondo, tetapi mereka tetap tidak bisa mencetak lebih dari 2 gol ke gawang Ukraina sehingga menghasilkan posisi runner up. Nah, Prancis sendiri ini tim yang tidak bisa diremehkan. Selain mereka tuan rumah, nah kekuatan mereka juga sangat tangguh. Terbukti memang di depan produktif, di belakang juga mereka belum pernah kebobolan. Jadi ilustrasinya ya ada beberapa pemain-pemain penting ya, misalnya 3 pemain senior yang dibawa itu adalah Alexander Lacazette. Nah, ini pemain yang berdarah Guadeloupe ya, itu membela Lyon sekarang. Usianya sudah sangat senior ya, 33 tahun, dan di Lyon musim lalu dia juga komponen pentingnya dengan 29 laga dan 19 gol. Kemudian ada juga pemain seniornya adalah Jean-Philippe Mateta. Nah, ini pemain atau striker yang posturnya sangat tinggi ya, 192 cm. Dia player of the year di Crystal Palace di Inggris ya. Jadi ini juga nggak bisa diremehkan si Mateta ini yang mencetak 1 gol dalam kemenangan atas Selandia Baru. Nah, kemudian juga ada nama Arnaud Kalimuendo ya, ini pemain yang berdarah Kongo ya. Ada juga Desire Nonka Ndoye, ini pemain asal berdarah Pantai Gading, Ivory Coast ya. Ryan Cherki, pemain muda asal Lyon ya, berusia 20 tahun. Nah, Guilherme Reste, kiper mereka itu juga main di Toulouse ya. Ini pemain yang berdarah Pantai Gading. Ada juga Manu Kone, pemain tengah Borussia Mönchengladbach, berdarah Pantai Gading. Loic Bade, back mereka ini back yang reguler mainnya di Sevilla. Ini juga salah satu dari pemain senior ya yang dibawa oleh pelatih Thierry Henry. Jadi ada 3, Lacazette, Jean-Philippe Mateta, Crystal Palace, dan juga Loic Bade, Sevilla. Ini pemain yang memiliki keturunan Ivory Coast atau Pantai Gading. Juga ada pemain muda Michael Olise, Bayern Munchen ya. Ini juga mencetak 1 gol di
penyisian grup. Jadi ini harus kerja keras bagi Argentina kalau mau mengalahkan Prancis. Nah, Mascherano sempat ditanya juga, Alvarez juga ditanya, Otamendi juga ditanya setelah menang lawan Ukraina, bagaimana bertemu dengan Prancis. Menurut mereka tetap ada rasa optimisme bahwa untuk meraih emas siapapun lawannya harus dihadapi, yaitu memang sebuah kalimat yang klise ya. Tetapi Argentina harus berhitung betul-betul terhadap kekuatan dari Prancis. Prancis ini pertama mereka tuan rumah, kedua komposisi pemain mereka ini juga tangguh ya, kuat. Jadi ini bukan komposisi yang biasa saja, yang ala kadarnya. Jadi memang mereka betul-betul bersiap untuk Olimpiade kali ini. Ya, partai yang menarik antara Prancis lawan Argentina di Bordeaux, kemudian Jepang melawan Spanyol di Lyon. Anda perlu untuk menyaksikan. Dan bagaimana prediksi Anda terhadap partai penting itu, tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.